Tekanan terhadap pasar saham Indonesia kian terasa pada akhir April 2026, seiring dampak kebijakan MSCI yang menahan aliran dana asing. Pemirsa, tekanan terhadap pasar saham Indonesia kian terasa pada akhir April 2026 seiring dampak kebijakan MSCI yang menahan aliran dana asing. Kondisi ini membuat indeks harga saham gabungan tertekan di tengah kombinasi sentimen global, tekanan makro dan dinamika domestik. Tekanan terhadap pasar saham Indonesia kian terasa pada akhir April 2026, seiring dampak kebijakan MSCI yang menahan aliran dana asing. Kondisi ini membuat indeks harga saham gabungan tertekan di tengah kombinasi sentimen global, tekanan makro, dan dinamika domestik. Head of Research Gizi Sekuritas Muhammad Wafi menjelaskan keputusan MSCI membuka potensi keluarnya dana asing atau outflow hingga 15 triliun rupiah. Menurutnya hal ini dapat menekan IHSG dalam jangka pendek. Ia menyebut kondisi saat ini lebih mencerminkan penundaan momentum dibandingkan perubahan arah jangka panjang, karena reformasi yang sedang berjalan tetap jadi fondasi penting untuk peningkatan kualitas pasar ke depan. Adapun kondisi pasar yang tertekan saat ini mencerminkan kombinasi tekanan jangka pendek dan perubahan struktural. Dalam jangka pendek, tekanan dipicu faktor teknikal seperti forced rebalancing, rotasi portofolio pasif, serta sentimen negatif dari pembukuan MSCI. Investor dapat menghindari saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration, yang masih berisiko terkena mandatory sell lanjutan. Analis menekankan pentingnya mencermati jadwal MSCI Semi-Annual Review pada 12 Mei dan efektif 1 Juni 2026 sebagai penentu arah pasar ke depan. Sementara itu, sebagai catatan, dalam pengumuman terbarunya, MSCI menyampaikan telah mencermati berbagai langkah reformasi transparansi pasar modal Indonesia. Reformasi tersebut mencakup peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1%, granularitas klasifikasi investor, pengenalan kerangka HSG, serta pada jalan peningkatan batas minimum free float menjadi 15%. Meski demikian, MSCI memutuskan untuk melanjutkan kebijakan pembukuan terhadap saham-saham Indonesia. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, harga minyak melesat hampir 3% pada perdagangan Selasa didorong kekhawatiran berkelanjutan terhadap gangguan pasokan akibat penutupan Selat Hormuz yang meredam dampak negatif dari keputusan Uni Emirat Arab keluar dari aliansi OPEC dan OPEC+. Minyak mentah berjangka Brent untuk kontrak pengiriman Juni ditutup melonjak 2,8% ke level $111,26 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman Juni melambung 3,7% ke posisi $99,93 per barrel. Setelah sempat menembus $100, pemirsa, level tertinggi sejak 13 April. Kenaikan harga sempat terpangkas setelah Uni Emirat Arab, produsen terbesar keempat dalam OPEC Plus, mengumumkan akan keluar dari kelompok tersebut mulai 1 Mei. Langkah ini dinilai menjadi pukulan bagi organisasi negara-negara eksportir minyak dan pemimpin de facto Arab Saudi. Usaha PT Goto Gojek Tokopedia Tbk mencetak laba bersih untuk pertama kalinya, yakni senilai Rp257,94 miliar pada kuartal 1 tahun ini. Raihan laba bersih ini ditopang oleh pertumbuhan pendapatan yang naik hingga 26% pada kuartal 1 2026. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk mencetak laba bersih untuk pertama kalinya, yaitu senilai Rp257,94 miliar pada kuartal 1 2026. Laba bersih ini berbalik dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatatkan rugi bersih sebesar Rp367 miliar. Peningkatan laba bersih ini ditopang oleh kenaikan pendapatan Goto yang naik hingga 26% menjadi Rp5,34 triliun pada kuartal 1 2026. Pendapatan ini meningkat dibandingkan kuartal 1 2025 yang sebesar Rp4,23 triliun. EBITDA yang disesuaikan Goto juga naik 131% secara tahunan menjadi Rp907 miliar yang mencerminkan langkah menuju pedoman EBITDA yang disesuaikan sebesar Rp3,2 triliun sampai Rp3,4 triliun pada 2026. Direktur Utama Grup Goto, Hans Patuwo, mengatakan pencapaian laba bersih untuk pertama kalinya dalam sejarah Goto ini menjadi momen penting bagi perseroan. Sementara itu, Direktur Keuangan Goto, Simon Ho, mengatakan pencapaian ini mencerminkan operating leverage yang kini tertanam secara struktural dalam bisnis Goto. Simon juga menjelaskan biaya layanan Goto juga menurun seiring dengan strategi teknologi dan kecerdasan buatan yang mulai membuahkan hasil.
Gotoh juga mencatatkan arus kas bebas disesuaikan positif sebesar 1,3 triliun rupiah yang mencerminkan perbaikan fundamental bisnis, profitabilitas, dan disiplin biaya. Berbagai sumber IDS Channel. Pemirsa, emiten perkebunan kelapa sawit dan pengolahan CPO Grup Astra PT Astra Agro Lestari Tbk membukukan peningkatan pendapatan dan laba bersih per Maret 2026. Dalam laporan keuangan, laba bersih tercatat sebesar 373,4 miliar pada kuartal 1 tahun 2026. Laba bersih tersebut naik 34,79% year on year. Pertumbuhan laba didukung oleh raihan pendapatan sebesar 7,5 triliun rupiah. Pendapatan ini naik 6,8% secara tahunan. Pendapatan perseroan berasal dari minyak sawit mentah dan turunannya sebesar 6,73 triliun rupiah, inti sawit dan turunannya sebesar 763,92 miliar rupiah, dan pendapatan lainnya senilai 2,77 miliar rupiah. Dengan pertumbuhan laba bersih, laba per saham pun naik menjadi 194,01 rupiah per saham dari sebelumnya sebesar 143,94 rupiah per saham. Ya, emiten consumer good PT Mayora Indah Tbk mencatat kinerja kontras di awal tahun 2026. Penjualan turun namun laba justru melonjak tajam. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor musiman hingga efisiensi biaya produksi. Emiten konsumer PT Mayora Indah Tbk mencatatkan kinerja kontras di awal tahun 2026. Penjualan turun namun laba justru melonjak tajam. Kondisi ini dipengaruhi faktor musiman hingga efisiensi biaya produksi. Sepanjang kuartal pertama 2026, penjualan Mayora turun 4,7% secara tahunan menjadi 9,39 triliun rupiah. Penurunan ini dipicu pergeseran momentum lebaran yang lebih awal serta pembatasan operasional truk di bulan Maret. Akibatnya, distribusi dan penjualan sebagian besar sudah terjadi pada akhir 2025. Meski penjualan melemah, laba bersih Mayora justru naik 37% menjadi 945,5 miliar rupiah. Kenaikan ini ditopang turunnya harga bahan baku seperti kopi dan kakao yang menekan biaya produksi. Dampaknya, margin laba bersih meningkat signifikan menjadi 10,1%. Kedepan, prospek Mayora dinilai tetap positif seiring pemulihan permintaan dan proses pengisian ulang stok sejak April. Namun risiko masih membayangi, mulai dari kenaikan biaya distribusi dan kemasan hingga daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Meski begitu, analisis masih merekomendasikan saham Mayora dengan target harga Rp2.400 per saham. Berbagai sumber IDS Channel. Selanjutnya update dari Bursa Global. Pemirsa, Bursa Wall Street melemah pada perdagangan Selasa menjauh dari rekor penutupan tertinggi seiring munculnya kembali kekhawatiran terhadap prospek sektor kecerdasan buatan. Hanya beberapa hari sebelum sejumlah raksasa teknologi merilis laporan keuangan kuartalan. Pada perdagangan Selasa, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,05% ke level 49.141. Indeks S&P 500 melemah 0,49% ke posisi 7.138 dan indeks Nasdaq Composite terkoreksi 0,9% ke level 24.663. Sementara itu, pemirsa, dari Eropa, bursa ekuitas Eropa melemah mendekati level terendah dalam 3 pekan, seiring dengan kombinasi laporan keuangan perusahaan yang beragam, ketidakpastian konflik di Timur Tengah, serta sikap hati-hati investor menjelang keputusan penting dari Bank Sentral pada pekan ini. Diketahui, pemirsa, indeks Stoxx 600 ditutup turun 0,37% ke level 606,58. Indeks DAX Jerman terkoreksi 0,27% ke level 24.018. Indeks CAC 40 melemah 0,46% ke posisi 8.104.